Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berperangkat satu, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Metode campuran atau disebut dengan eliminasi dan substitusi atau gabungan. Metode campuran atau biasa disebut juga dengan metode gabungan, yaitu suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Karena pada masing-masing metode mempunyai keunggulan masing-masing, di antaranya ialah: 1. Metode eliminasi mempunyai keunggulan baik di awal penyelesaian. 2. Metode substitusi mempunyai keunggulan baik di akhir penyelesaian. Ketiga, maka dengan menggabungkan kedua metode ini akan mempermudah dalam menyelesaikan SPLDV. Contoh soal SPLDV metode gabungan. 1. Dikarenakan persamaan X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 3O. Dengan menggunakan metode campuran, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Diketahui persamaan 1 sama dengan X plus 3Y sama dengan 15. Persamaan 2 sama dengan 3X plus 6Y sama dengan 3O. Langkah pertama menggunakan metode eliminasi, yaitu X plus 3Y sama dengan 15, dalam kurung X3 sama dengan 3X plus 9X sama dengan 45. 3X plus 6Y sama dengan 3O, dalam kurung X1 sama dengan 3X plus 6Y sama dengan 30. Maka hasilnya yaitu O plus 3Y sama dengan 15, Y sama dengan 5. Langkah kedua menggunakan metode substitusi. X plus 3Y sama dengan 15. X plus 3,5 sama dengan 15. X plus 15 sama dengan 15. Hasilnya yaitu X sama dengan 0. Metode grafik. Metode grafik adalah metode sistem persamaan linear dua variabel. Yang keempat ini adalah metode grafik. Berikut ini langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik sebagai berikut. 1. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Langkah pertama, tentukan nilai koordinat titik potong masing-masing bersamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambarkan grafik dari masing-masing bersamaan pada sebuah bidang Cartesius. Langkah kedua yaitu: 1. Jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. 2. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memilih anggota, maka dapat dikatakan himpunan penyelesaian ialah himpunan kosong dan dapat ditulis 0. Yang ketiga yaitu: jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaian mempunyai anggota yang tak terhingga. Contoh soal SPLDV metode grafik. 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Persamaan 1 sama dengan X plus Y sama dengan 5. Persamaan 2 sama dengan X min Y sama dengan 1. Penyelesaiannya. Langkah pertama, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong untuk persamaan 1 yaitu X plus Y sama dengan 5. Menentukan titik potong sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. X plus Y sama dengan 5. X plus 0 sama dengan 5. X sama dengan 5. Maka titik potongnya 5,0. Menentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya X sama dengan 0. X plus Y sama dengan 5. 0 plus Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Maka titik potongnya yaitu dalam kurung
0,5. Titik potong untuk persamaan 2 yaitu X min Y sama dengan 1. Menentukan titik potong sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 1. X min 0 sama dengan 1. X sama dengan 1. Maka titik potongnya dalam kurung yaitu 1,0. Menentukan titik potong sumbu X, maka syaratnya X sama dengan 0. X min Y sama dengan 1. 0 min Y sama dengan 1. Y sama dengan min 1. Maka titik potongnya yaitu dalam kurung 0, min 1. Matriks. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Cara menyatakan matriks, yaitu notasi yang digunakan untuk menyatakan matriks bisa dengan kurung kecil, kurung siku, dan atau dengan garis tegak double. Contoh A. A, B, C, D sama dengan A11, A21, A12, A22. Ordo atau ukuran order dari suatu matriks. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh matriks tersebut. Contoh, matriks A pada contoh di atas memiliki 2 baris dan 2 buah kolom sehingga kita katakan matriks A berordo 2 kali 2. Jenis-jenis matriks yaitu jenis-jenis matriks berdasarkan ordo. 1. Matriks persegi. Matriks berordo n, x, n atau banyaknya baris sama dengan kolom disebut juga matriks berordo n. 2. Matriks baris. Matriks berada 1 kali n atau hanya memiliki 1 baris. 3. Matriks kolom. Matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Matriks tegak memiliki berordo m, x, n dengan mn. 5. Matriks datar. Matriks berordo m, x, n dengan mn. Jenis matriks berdasarkan anggota penyusunannya. 1. Matriks 0. Matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. 2. Matriks diagonal. Matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawahnya diagonal adalah 0. 3. Matriks skalar. Matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. 4. Matriks simetri. Matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. 5. Matriks simetri miring. Matriks simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. 6. Matriks identitas. Matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1. 7. Matriks segitiga atas. Matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonalnya utamanya adalah 0. 8. Matriks segitiga bawah. Matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. 9. Matriks transpos memiliki yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Notasi transpos untuk matriks A dinotasikan dengan AT. Baik, sekian ini dari saya. Apabila ada kata-kata atau tutur yang salah, saya mohon maaf sebesarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.